Belajar dari maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di jalan raya, sudah sepatutnya kita lebih mawas diri agar tidak ada celah untuk terjadinya aksi kejahatan serupa. Dalam ilmu kriminologi, gangguan psikoseksual atau parafilia disebabkan karena adanya penyimpangan dorongan seksual. Para korban pun diharapkan tidak takut dan berani melapor jika melihat kejadian seksual dimanapun berada. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Kasus pelecehan seksual di tempat umum lagi-lagi terjadi tanpa bisa diduga oleh para korbannya. Rabu 31 Maret 2021 lalu, pelaku eksibisionis terekam kamera pengawas CCTV di sebuah rumah kos di wilayah Malang, Jawa Timur. Pelaku tampak dengan sengaja mengeluarkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi di depan dua orang wanita penghuni kos. Sementara di ibu kota, kasus eksibisionis juga terjadi di jantung kota, yaitu di kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta. Seorang pria terekam CCTV mempertontonkan alat vitalnya kepada wanita yang melintas. Menanggapi kasus ini, kriminolog Nadia Utami Larasati menerangkan dalam kajian kriminologi, aksi memperlihatkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal masuk dalam gangguan perilaku seksual yang menyimpang atau disebut parafilia. Kriminolog menjelaskan pemicu parafilia karena adanya dorongan seksual atau muncul rangsangan seksual akibat menonton film porno dan tidak adanya tempat untuk menyalurkan hasrat seksual pelaku sehingga membuat pelaku memiliki penyimpangan seksual. Dalam kacamata kriminologi, eksibisionis ini masuk ke dalam gangguan psikoseksual atau parafilia namanya gitu. Jadi memang jenisnya ada eksibisionis, lalu ada fetis, orang-orang yang misalnya suka mencuri pakaian dalam gitu ya untuk memperoleh kepuasan seksual. Jadi tentu saja motivasinya atau dorongannya ya untuk memperoleh kepuasan seksual. Tapi memang karena gangguan atau karena ada penyimpangan, jadi caranya pun menyimpang. Nadia menambahkan jika mengalami kasus pelecehan seksual, ia menyarankan agar korban tidak tinggal diam atau merasa takut, karena dua hal tersebut merupakan respon yang diharapkan oleh para pelaku eksibisionis. Jadi biasanya kepuasan akan diperoleh ketika korbannya teriak atau takut atau menangis gitu ya. Itu memang sangat diharapkan oleh pelaku. Jadi ketika kita berada dalam situasi itu, usahakan tetap tenang gitu secara emosi, lalu memang kita harus secepatnya menyingkir dari tempat tersebut. Penyimpangan seksual terjadi berkaitan dengan psikologi pelaku, seperti dipengaruhi perkembangan masa kanak-kanak atau pernah menjadi korban kejahatan seksual. Psikolog klinis Intan Erlita menjelaskan gangguan perilaku seksual bisa disembuhkan apabila penderita sadar akan gangguan yang dialami dan memiliki keinginan untuk diobati. Termasuk salah satu kelainan psikis karena memang dia berbeda gitu dengan kondisi orang normal atau orang kebanyakan gitu. Jadi dia akan memiliki hasrat ketika dia melakukan hal-hal yang menurut orang normal ini tidak wajar gitu. Tapi untuk mereka-mereka memiliki penyimpangan perilaku seksual ini justru itu menjadi seperti adrenalin tersendiri sehingga mempunyai gairah gitu ya. Dan ini bisa membahayakan diri dia maupun orang lain kalau misalnya tidak ditangani gitu ya. Sementara bagi korban kejahatan seksual, pelaku perlu mendapatkan pendampingan psikologi agar bisa mengatasi rasa traumanya. Ini harus mendapatkan support juga dari orang sekitarnya, karena kalau enggak, dia jadi kayak trauma, dia takut untuk melewati tempat ramai, atau bahkan dia punya trauma dengan seseorang yang sosoknya mirip dengan si pelaku gitu kan. Atau bisa jadi nanti akhirnya orang ini seperti tidak punya keinginan untuk melakukan hubungan seksual, padahal ketika menikah kan ini salah satu yang harus mereka lakukan dengan pasangan sahnya gitu kan. Nah jadi kalau ini tidak ditangani, kalau ini kondisinya tidak cepat dikontrol gitu ya sama dirinya dia maupun sama orang terdekatnya, khawatirnya ini akan menjadi trauma berkepanjangan bagi si korban.
Intan mengingatkan, salah satu upaya untuk mencegah warga, khususnya kaum perempuan menjadi korban pelecehan, antara lain menghindari berjalan sendirian di tempat sepi, selalu waspada dimanapun berada, termasuk saat di tempat umum, serta tidak berpenampilan mencolok dan bisa memancing perhatian para pelaku kejahatan seksual. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Turn Back Crime, RTV.